Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yulia, BP 19229, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Askia Padang. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu Ibu Sri Abdul. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran berbicara. Berbicara merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-kata atau mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan gagasan dan perasaannya secara lisan kepada orang lain. Tujuannya untuk berkomunikasi kepada orang lain. Kegiatan berbicara dikatakan berhasil apabila apa yang ingin disampaikan oleh pembicara persis sama dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Setiap melakukan kegiatan berbicara, tentunya seseorang memiliki beberapa tujuan, seperti ingin mengungkapkan gagasan atau pikiran, ingin menambah pengetahuan, ingin menghibur, dan sebagainya. Dengan dikuasainya keterampilan berbicara, diharapkan seseorang dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran baik di depan umum maupun tidak secara baik, sehingga lawan bicara dapat menangkap dengan jelas apa yang dimaksud oleh si pembicara dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun ciri-ciri pembicara yang ideal, yang pertama memilih topik yang tepat. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Yang keempat, tujuan jelas. Yang kelima, kontak dengan pendengar. Dan yang keenam, kemampuan linguistik tinggi. Jenis-jenis berbicara ada 4. Yang pertama, diskusi. Diskusi itu adalah salah satu bentuk kegiatan bicara yang meliputi 2 orang atau lebih. Dengan berdiskusi, kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman dan bertukar pikiran. Diskusi dibagi menjadi 7, yaitu seminar, saresehan, diskusi panel, kongres, muktamar, dan lokakarya. Yang kedua ada percakapan. Percakapan adalah percakapan antara 2 orang atau lebih yang mendalam dan saling mendengarkan serta berbagi pandangan satu sama lain. Yang ketiga ada pidato. Pidato itu adalah menyampaikan pikiran dalam bentuk kata-kata yang disampaikan di depan banyak orang. Dan yang terakhir ada ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberi nasihat dan petunjuk. Sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah dapat dilakukan kapan saja, tidak ada mimbar tempat khusus pelaksanaannya. Waktu tidak dibatasi dan siapapun boleh berdakwah. Komponen ceramah yaitu dai, penceramah, mad'u, audiens, dan materi. Metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbicara, yang pertama, metode ulang ucap. Metode ulang ucap dilakukan guru memperdengarkan suaranya sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Misalnya, guru, ini buku baru. Selanjutnya, siswa mengulangi, ini buku baru. Dan kedua, metode lihat ucap. Metode lihat ucap dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu. Lalu, siswa diminta menyebutkan nama benda yang ada di gambar. Misalnya, guru memperlihatkan gambar bunga dan bertanya, "Ini gambar apa?" Siswa secara serentak mengucapkan, "Itu gambar bunga." Cara ini dapat juga ditanyakan secara satu persatu kepada siswa dengan menunjukkan gambar atau benda yang berbeda kepada setiap siswa. Yang ketiga ada metode memerikan. Memerikan berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan. Misalnya, guru memperlihatkan 3 alat tulis, maka siswa menyebutkan alat tulis dilihatnya. Misalnya, pensil, buku, dan penghapus.
Yang keempat, ada metode menjawab pertanyaan. Metode ini memancing siswa untuk berani menjawab pertanyaan. Misalnya, guru dapat meminta seseorang siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa lain secara bergantian. Metode ini dapat juga dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, atau hobi masing-masing siswa. Yang kelima, ada metode bertanya. Metode bertanya dapat dilakukan dengan cara meminta siswa mengajukan pertanyaan berbagai hal tentang suatu benda, di antaranya mengenai gunanya, cara membuat di mana benda itu, dijualnya di mana, terbuat dari apa. Misalnya tentang pensil, di mana pensil itu dibuat, di mana dijual, dan apa kegunaannya. Untuk menerapkan metode ini, sebaiknya guru terlebih memberikan contoh untuk mengajukan pertanyaan. Yang keenam, metode pertanyaan menggali. Metode pertanyaan menggali dapat dimanfaatkan untuk mengetahui keluasan dan kedalaman pemahaman atau pengetahuan siswa terhadap suatu masalah atau hal. Misalnya, guru memperlihatkan sebuah benda kepada siswa. Kemudian guru menanyakan sejumlah pertanyaan kepada siswa sehubungan dengan benda tersebut. Yang ketujuh, ada metode reka cerita gambar. Metode ini dapat diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau serangkaian gambar. Siswa ditugaskan memperhatikan gambar tersebut. Selanjutnya, guru menyuruh siswa bercerita tentang gambar. Dan yang ke-8, metode bercerita. Misalnya, siswa disuruh bercerita tentang pengalamannya, kenangan atau peristiwa yang pernah dialami, atau kejadian direkayasa. Misalnya, guru menyuruh siswa di depan kelas untuk menceritakan kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada hari Senin yang lewat. Dan yang terakhir, metode melaporkan. Metode melaporkan dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk melihat sesuatu peristiwa atau kegiatan. Misalnya, melihat siswa kelas lain mengikuti pelajaran olahraga, bermain kasti di lapangan. Kemudian siswa membuat laporan tentang permainan kasti tersebut dengan menyampaikan beberapa orang pemainnya, siapa saja yang bermain, tim siapa saja yang menang, dan tim siapa saja yang kalah.